Bab 63. Diusir dari rumah. Motor Vario melaju pelan-pelan menuju desa Konoha. Selang setengah jam, motor berhenti di halaman rumah Hamim. "Assalamualaikum," seru Hamim sambil masuk rumahnya yang kosong. "Waalaikumsalam," sahut Ibu Maria pelan, sambil wirid di musola. Lalu beranjak keluar musyola menuju rumah Hamim. "Dari mana, Mas? Kok pulang ke rumah hampir subuh?" tanya sang ibu. "Dari ziarah ke makam Bu," jawab Hamim. "Tidur di rumahnya ibu saja." "Farida, ayo masuk," seru Ibu Maria, kemudian Farida saling cium tangan. "Farida, kalau ngantuk, istirahat tidur di kamar tengah saja. Gak ada yang menempati," ujar Ibu Maria. "Iya Bu, nunggu sholat subuh dulu. Sebentar lagi, azan subuh," ujar Farida. "Ya sudah, duduk di dapur dulu sama Hamim. Ibu buatkan teh sama goreng pisang," ujar Ibu Maria. "Iya Bu," jawab Farida lalu duduk menghadap Hamim yang sibuk dengan berlian, pemberian Kibar Raja. "Benda apaan itu, Mas? Kok mengkilap kayak kristal?" tanya Farida penasaran. "Ini aksesoris, berlian mainan," jawab Hamim. "Asal." "Farida, kok bisa kamu tadi sama Hamim?" tanya Ibu Maria sambil meletakkan 2 gelas di atas meja. "Ketemu di jalan Bu, lalu diajak ziarah ke makam Kiai Bahrudin. Setelah itu, ke sini," jawab Farida. Berbohong agar Ibu Farida tidak tahu kalau Hamim kecelakaan. "Ini pisang gorengnya, kalian makan, mumpung hangat," ujar Ibu Maria sambil menaruh piring di atas meja. "Iya Bu." "Farida, apa ayah ibumu tahu kalau kamu di sini bersama Hamim?" tanya Ibu Maria. "Tidak tahu Bu, tidak tahu kalau saya ada di kota Surabaya. Habis sholat subuh, saya langsung pulang ke rumah," ujar Farida. "Ya sudah kalau ayah ibumu tidak tahu. Takutnya, kamu nanti dimarahi sama ibumu." "Alhamdulillah, diberi Kibar Raja 100 butir berlian. Kalau aku jual, aku jadi punya uang banyak lagi buat jajan. Tapi, aku simpan saja dulu. Besok saja aku jual. 700 juta kali 100 butir. Sama dengan 7 M, gumam Hamim. "Mas, sudah azan subuh. Ayo kamu wudhu, lalu kamu imami sholat," ujar sang ibu. "Iya Bu," jawab Hamim lalu beranjak. "Farida, ayo kamu wudhu juga. Kita sholat berjamaah di musyola," seru Ibu Maria. "Iya Bu," jawab Farida. Selesai sholat berjamaah, Hamim dan Farida duduk di kursi meja makan bersama Hamim, sambil makan pisang goreng. "Bu, hari sudah terang. Sudah jam 06. Farida mau pamit pulang dulu," ujar Farida lalu saling cium tangan. "Iya Farida," ujar Ibu Maria. "Aku antar, biar gak jalan kaki," kata Hamim lalu berjalan ke teras depan. Kemudian menyalakan mesin motor. Tak selang lama, motor melaju pelan ke RT sebelah. Tak lama kemudian, motor berhenti di samping rumah Farida yang terlihat mewah. "Nanti siang ikut gak?" tanya Hamim. "Iya Mas." "Jam berapa?" tanya Farida. "Jam-jam 11 sampai 12-an," jawab Hamim. "Oke, nanti aku ke rumahmu." "Assalamualaikum," ujar Farida. "Waalaikumsalam," jawab Hamim lalu melajukan motornya. Kemudian Farida beranjak masuk teras. "Farida, dari mana kamu? Kok pagi-pagi bersama Hamim?" tanya Pak Hadi ayahnya. "Dari kota Malang ayah, sekolah libur. Tadi dijemput Mas Hamim," jawab Farida santai. "Kamu itu sudah dilarang ayah berhubungan sama Hamim, masih saja berhubungan," ujar Pak Hadi. "Ayah, Farida ini sudah dewasa dan berhak menentukan jalan hidup Farida sendiri. Farida juga berhak menentukan lelaki pilihan Farida sendiri. Kalau dulu Farida masih anak-anak, ayah bisa mengatur Farida sesuka hati ayah. Kalau sekarang Farida sudah besar, sudah dewasa. Kelas 3 SMA, ujar Farida. "Kamu dibilangin ayahmu malah membantah. Kenal sama Hamim, sudah berani melawan orang tua. Mau jadi apa kamu?" sahut Pak Hadi. "Ayah, salah Mas Hamim itu apa?
hingga ayah sangat membenci Mas Hamim. Dia anak yang baik dan rajin ibadah. Sahut Farida. Ayah tidak suka kamu berhubungan sama Hamim. Hamim suka mabuk di warung Pak Taji. Dan satu lagi. Dia anak seorang pembantu. Jawab Pak Hadi emosi. Sudah, pagi-pagi, kok ribut? Farida. Ayo masuk nak. Ujar Ibu Hadi. Ayah gak boleh memandang rendah seseorang. Ayah juga tidak boleh meremehkan status orang lain. Kadang, orang yang kita hina, dia lebih itu mulia daripada kita. Sahut Farida. Ya sudah, kalau kamu memilih Hamim, pergi saja dari rumah ini. Ikut Hamim sana. Dan ayah tidak akan membiayai sekolahmu lagi. Pergi sana. Dan jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Bentak Pak Hadi. Baiklah, aku akan pergi dari rumah ini, dan tak akan kembali lagi. Jawab Farida yang kesal kemudian berjalan keluar rumah. Farida. Panggil sang ibu sambil berjalan menyusul. Farida, mau kemana kamu nak? Jangan hiraukan omongan ayahmu. Ayahmu lagi banyak pikiran dan banyak masalah. Ayahmu hanya emosi sesaat. Ayo, kembali pulang nak. Ujar sang ibu. Bu, biarkan Farida pergi. Aku mau kembali ke kota Malang. Aku ingin melanjutkan sekolahku. Dari dulu, ayah dan ibu memang gak suka sama Mas Hamim. Sedangkan, Mas Hamim banyak membantuku. Aku bisa melanjutkan sekolah. Itu karena dibiayai oleh Mas Hamim, Bu. Kata Farida, menghentikan langkahnya. Sejak ayah bangkrut, ayah dan ibu selalu telat mengirim uang ke Farida. Walaupun ayah dan ibu mengirimiku uang, itu sangat tidak cukup. Hanya cukup untuk makan. Setelah aku ketemu Mas Hamim, aku dibantu masalah keuangan, hingga aku lulus SMA kedokteran dan kuliah nanti. Gara-gara ayah dan ibu, hubunganku dengan Mas Hamim jadi putus. Sekarang, ayah dan ibu, urus saja biaya sekolah kakak dan adik. Masalah biaya sekolahku, jangan dipikirin. Uang pemberian Mas Hamim, cukup untuk biaya sekolah dan biaya hidup di kota Malang, hingga aku lulus. Perlu ibu ketahui. Sebulan yang lalu, Farida memberi uang ke ibu, sebesar 10 juta. Ibu tahu. Dari mana uang itu? Itu uang pemberian dari Mas Hamim. Di saat masa sulit ayah dan ibu. Orang yang selama ini ayah dan ibu benci, telah diam-diam membantu keluarga kita. Sedangkan, orang yang ibu puji-puji, tidak peduli dengan nasib keluarga kita. Assalamualaikum. Ujar Farida lalu berjalan meninggalkan ibunya. Ya Allah, ampunilah aku dan suamiku. Ampunilah atas kesombongan kami, ya Allah. Kini semua telah berubah. Keluarga Ibu Maria kini hidup berkecukupan dan kaya raya. Dan keluargaku kini hidup dalam kemiskinan. Orang yang aku benci selama ini telah membantu kesulitan keluargaku. Gumam Ibu Hadi sambil berjalan pulang, meneteskan air mata. Anak pulang ke rumah, bukan disambut dengan senyum dan sapa yang indah. Malah diomelin, dimarah-marahin gak jelas. Sudah ngantuk, capek, malah diusir. Iya kalau anak masih kecil, takut. Aku ini sudah dewasa kok diusir. Sudah bangkrut, jatuh miskin, masih saja belagu sok kaya. Gumam Farida yang sudah berdiri di pintu rumah Ibu Maria. Assalamualaikum. Seru Farida. Waalaikumsalam. Jawab Hamim lalu keluar kamar, setelah mendengar suaranya Farida. Loh, kok kesini lagi? Tanya Hamim. Aku numpang tidur di sini sebentar ya Mas. Nanti sore, aku akan kembali ke kota Malang. Ujar Farida. Ayo masuk, tidur di kamarku saja, aku kelonin. Kata Hamim iseng sambil tersenyum. Iya Mas. Jawab Farida lalu masuk kamar, kemudian merebahkan badan. Langsung tidur. Rumah sakit internasional. Loh, Tuan Hamim kemana ya? Kok kamar ruang inapnya kosong? Ujar asisten Ika lalu berbalik menuju dokter jaga. Selamat pagi suster. Sapa Ika pada dua orang suster. Pagi juga Mbak. Ada yang bisa kami bantu? Tanya salah satu suster. Pasien di kamar 08, atas nama Tuan Hamim Jazuli, dipindah kemana ya sus? Tanya asisten Ika. Pasien kamar 08, semalam kabur dari rumah sakit Mbak. Mbak ini siapanya pasien itu? Tanya suster jaga.
Saya asistennya. Apa administrasi rumah sakit sudah dilunasi? Tanya asisten Ika. Belum, Mbak. Jawab suster jaga. Kalau boleh tahu, di mana melunasi biaya rumah sakit untuk Tuan Hamim? Tanya asisten Ika. Mbak jalan lurus saja, 100 meter, sebelah kiri ada kantor administrasi. Jawab suster jaga. Terima kasih suster, jawab asisten Ika lalu beranjak pergi. Setelah melunasi biaya rumah sakit sebesar 20 juta, Ika berjalan menuju parkiran. Tuan Hamim kabur dari rumah sakit. Padahal mengalami luka gegar otak berat. Dan mengalami luka dalam. Aneh. Tadi para dokter juga heran dan bingung. Kok tiba-tiba sembuh? Kalau dilihat dari CCTV, Tuan Hamim sehat beneran. Bisa minum air mineral, ngobrol sama Nona Farida. Berjalan keluar rumah sakit dengan santai. Gumam asisten Ika lalu naik mobil Handejaz menuju kantor polisi untuk menemui pengacara Edem Suseno. Desa Konoha. Idris, sarapan dulu, lalu diminum obatnya. Ujar sang ibu. Iya bu. Jawab Idris. Mari ya. Aku mau pergi dulu. Mau menemui Hamim? Kata Pak Slamet. Hamim tidur di kamar. Tadi subuh pulang. Sahut Ibu Maria. Loh, iyakah? Ya sudah. Kalau begitu, aku tak kasih makan ayam di kebun belakang. Ujar Pak Slamet lalu beranjak melihat kamar Hamim yang terbuka separuh. Setelah itu, pergi ke kebun belakang. Punya ilmu apa Hamim itu? Siang kecelakaan. Malam opname, divonis dokter sakit gegar otak berat, dan luka dalam bagian dada. Rencananya pagi ini dioperasi. Semalam jam 10. Aku tinggal pulang, Hamim masih tidak sadar. Tubuhnya dipasang banyak alat bantu. Pagi-pagi, sudah tidur sama Farida. Aneh, anakku Hamim ini. Gumam Pak Slamet lalu memberi makan ayam peliharaan Hamim. Kamu itu Dris, masih sekolah SMP kelas 2. Kok ikut balapan? Kamu itu masih remaja. Belajar yang rajin. Sekolah yang benar. Kamu punya uang jeti gak karu-karuan gini. Dulu Andik kakakmu, yang bandel. Sekarang kakakmu Andik sudah jadi anak baik. Kok ganti kamu yang bandel? Kata Ibu Maria. Temanmu yang ikut balapan. 4 anak yang mati di lokasi kecelakaan. Kamu itu, di rumah pendiam, rajin sholat. Di luar kok ugal-ugalan. Kalau kecelakaan dan sakit gini, yang repot juga bapak ibumu, juga kakak-kakakmu. Yang rugi ya kamu sendiri. Kata Ibu Maria. Lagi. Jam-jam 11:30. Farida terbangun dan mendapati Hamim tidur di lantai. Beralaskan busa spring bed. Mas. Panggil Farida. Iya Farida. Jawab Hamim yang masih memejamkan mata. Sudah jam 11:30 siang. Katanya mau jalan-jalan. Kata Farida. Iya, kamu mandi dulu. Handuknya ada di lemari kayaknya. Coba kamu lihat. Ini pertama kali aku tidur di rumah ibuku. Kata Hamim lalu bangun dan duduk,